Nah, apa itu mindfulness? John Kabat-Zinn dia katakan bahwa mindfulness itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah paying attention, memberikan perhatian. Jadi kata kuncinya adalah atensi. Atensi itu kemampuan untuk fokus memperhatikan. Dia bisa penuh dalam memperhatikan. Misalnya kayak gini. Kadang kan kita melihat, kita mendengar tapi nggak sengaja. Sementara yang namanya attention itu sengaja memang memperhatikan. Satu. Jadi mindfulness itu didapatkan dari proses memperhatikan secara sengaja. Memang betul-betul niat gitu. Kalau sengaja kan berarti berniat. Yang kedua adalah dia memberikan perhatian pada saat momen itu. Kalau present kan berarti sekarang gitu. Saya lihat apa yang terjadi sekarang. Present kan berartinya apa? Bukan past, bukan future. Ini contoh ya. Saya minum begini ya. Ya, ketika saya meneguk sekali gitu, ketika Anda tidak present moment, ya, Anda hanya melewatkan air atau melewatkan minuman, itu tanpa merasakan kenikmatannya. Tidak ada keindahan yang Anda rasakan. Lewat saja. Dan berapa kali ketika kita minum itu tidak terasa, kita tahu kita haus, tapi ketika kita minum kita tidak menikmati. Jadi kita kehilangan present moment. Momen untuk hadir saat itu. Kita sambil minum melayang-layang pikirannya ke sana. Jadi kita tidak merasakan, tadi saya minum apa ya? Itu tadi kenapa ya? Kita kehilangan keindahan dari satu kondisi tersebut. Oke, dan ini kan coba Anda bayangkan makan sama orang, dia sambil bicara sambil pegang HP. Itu tidak present moment. Mindfulness itu sadar penuh, hadir utuh. Coba teman-teman sekalian, ketika ada orang yang Anda temani berbicara dan dia mindfulness, Anda rasakan sendiri begitu betapa nikmatnya. Emang enak dikacangi. Kacang aja Anda suka dikacang-kacang kan? Ya. Kita juga akhirnya tanpa menyadari bahwa kita kehilangan momen by moment. Jadi akhirnya apa? Kita ringkih. Ruh kita itu ringkih. Dia kehilangan. Jadi dia seperti robot. Yang tidak punya perasaan. Robot itu kan nggak punya perasaan. Dia melakukan pekerjaannya detail, akurat, cepat, tapi dia tidak punya perasaan apa itu cepat, apa maknanya, gimana rasanya tuh nggak ada. Mesin itu kan kerjanya begitu, robot itu begini, begitu. Jadi apakah Anda robot? Fungsi rasa itu hilang karena dia minum, yang dipikirkan sendalnya, dia pikirkan apanya, dia tidak menikmati bahwa dia baru saja memasukkan satu teguk air dan dia kehilangan momen kenikmatan dari tegukan air. Yang ketiga adalah tidak non-judgmentally. Ketika ada sesuatu, jangan buru-buru menilai. Selesaikan penyaksian Anda. Selesaikan pengamatan Anda. Lihat dulu seluruhnya. Karena keakuratan ya, kita mengambil suatu keputusan itu berdasarkan kemampuan kita untuk melihat secara komprehensif. Jadi jangan buru-buru untuk menjudgment sesuatu padahal informasinya terpotong. Seseorang yang mindfulness itu dia akan betul-betul selaras dengan dia punya 2 telinga, makanya telinganya itu lebih kuat mendengar dibanding mulutnya berbicara. Dia mampu untuk mendengar lebih banyak dibanding bicara lebih banyak. Karena selaras bahwa fungsi fisiknya aja telinganya ada 2, sementara mulutnya ada 1. Makanya kemampuan mendengarnya itu 2 kali lipat dibanding kemampuan berbicaranya. Nah, kalau kebalik, artinya apa? Terjadi kondensasi, tidak mampu lagi untuk mendengar lebih banyak dan buru-buru untuk memotong. Oke? Berburu untuk memotong. Akhirnya apa? Tidak komprehensif apa yang dia dapatkan. Nah, non-judgmentally itu kan sebenarnya bukan berarti bahwa kita menjadi apatis, bukan. Tapi kita membiarkan informasi itu selesai karena kita sadar apa yang kita dengarkan, dari situlah akhirnya muncul satu keputusan. Hanya menunda dulu untuk menilai sebelum selesai. Biarkan selesai. Karena kalau kita buru-buru memotong, itu informasinya kan sudah terdistorsi. Jadi orang-orang yang bisa menghadirkan rasa kesadaran penuh itu, kita bawa pada suatu penelitian bahwa sangat mengurangi stres. Tapi kan bukan itu utamanya. Pada dasarnya itu hanya dampak. Itu dampak dari seringnya kita sadar penuh, hadir utuh pada setiap momen. Kita lagi berbicara dengan siapa, kita oh iya atau oh iya gitu ya.
Jadi yang mana? Sebentar dulu, saya selesaikan, setelah itu kita bicara, atau oke, kamu bicara, saya simpan dulu. Akhirnya kita apa? Kita setengah-setengah. Multitasking itu paling melelahkan bagi otak. Karena pada dasarnya sifat otak itu tidak pernah multitasking. Walaupun kita sebenarnya lagi melakukan seolah-olah bersamaan, tapi sepersekian detik tidak ada yang betul-betul nempel sekaligus. Dia tetap ada jeda. Jadi ada penelitiannya itu teman-teman sekalian. Justru ketika kita terlalu sering multitasking, itu akhirnya ada delay setiap beberapa detik karena kita sempat hang. Ya, dan itu akhirnya mengacaukan fungsi penalaran kita sendiri. Coba kalau alat listrik gitu, alat rumah tangga atau apa, Anda biarkan muatan-muatan besar itu masuk, ya, tidak ada pengatur tegangan. Nah, bisa meledak itu, korslet. Otak juga bisa korslet kalau dia itu dibiarkan untuk merangkap banyak sekali, sehingga kebingungan itu kan muncul itu akibat dari delay yang terjadi. Ada penundaan yang terjadi di otak, itu yang kita namakan bingung. Pernah nggak tiba-tiba merasa hang, blank? Nah itu, karena apa? Nah, multitasking, insya Allah kalau mulai untuk latihan, jadi penuhi syaratnya 3. Memberikan niat, ya, ada niat, diniatkan. Makanya ini amalu biniat. Ya, sesungguhnya amal itu, kualitas amal itu tergantung dari kualitas niat, tergantung dari niatnya. Ya, makanya kalau niatnya baik, insya Allah dampaknya itu baik. Niat itu tanpa kita sadari adalah self talk kita. Kita berbicara sendiri dengan sistem saraf tubuh kita. Ingat nggak teman-teman, mengapa kita puasa itu disuruh berniat? Coba Anda tidak berniat dan Anda menahan lapar seharian, Anda loyo sekali. Karena apa? Tidak ada perintah ke sistem saraf tubuh untuk melakukan demikian. Memang niat itu tidak mesti harus diucap bersuara, tapi pada dasarnya ketika kita berbicara pada diri kita sendiri yang kita namakan berniat, itu kita berbicara pada sistem saraf tubuh kita. Dia mendukung kita mau lakukan apa? Oh ya, saya berniat gini. Jadi sistem saraf itu ngikut, dia menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan dari jam segini dikeluarkan dulu ini dan seterusnya. Kan teman-teman nanti bisa kok baca banyak artikel itu tentang puasa. Pada dasarnya adalah betapa niat itu sesuatu yang sangat menentukan. Dia tidak akan menjadi perhatian kalau isinya bukan niat. Bukan perhatian namanya. Memandang tapi memandang kosong. Makanya boleh jadi semua orang mendengar, tapi tidak semua orang bisa meresapi. Oke? Mendengar itu berbeda dengan meresapi. Apa buktinya? Kita kan banyak tuh mendengar ceramah kiri, ceramah kanan gitu kan? Banyak sekali ceramah, dan itu isinya ceramah bagus-bagus. Nah pertanyaannya, seberapa besar itu berpengaruh pada diri kita? Padahal dia semuanya hal yang positif. Yang membuat dia berpengaruh adalah ketika kita menyerap apa yang disampaikan. Nah, menyerap sesuatu itu hanya bisa terserap sesuatu yang kita dengarkan itu, tidak hanya sekedar mendengar, ketika kita mempraktekkan atau memperagakan mindfulness. Ya, Anda berniat mau mendengar pertama, yang kedua Anda hadir utuh ketika mendengar, dan yang ketiga Anda tidak terinterupsi oleh pikiran sendiri untuk bersegera menjudgment sesuatu. Itu tidak akan melelahkan kita biar mendengar banyak sekali, karena apa? Kita hadir di situ, kita terlibat di situ, kita terserap di situ, sehingga kita langsung bisa menangkap nanti secara komprehensif, barulah kita punya konklusi setelah utuh kita dengar. Mindfulness juga insya Allah bisa mengurangi depresi, meningkatkan produktivitas. Kebanyakan orang itu sibuk tapi tidak produktif. Bagaimana membedakan sibuk dengan produktif? Produktif itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak dia bikin aktivitas, tapi seberapa besar akhirnya dia menghasilkan satu karya atau menghasilkan sesuatu yang punya nilai kemanfaatan. Seberapa besar dia bisa memberikan manfaat, itu adalah produktif. Kenapa sih ada orang sibuk gitu? Sibuk itu dia dikejar pada sesuatu. Makanya sibuk itu dia punya nanti pasangannya sibuk adalah mager. Jadi orang yang sibuk itu sesekali tiba-tiba mager sangat. Ya kan?
tiba-tiba mager, tiba-tiba sibuk. Makanya sibuk itu sebenarnya adalah mager yang tersembunyi. Dia sibuk karena nanti melakukan sesuatu kalau tekanannya itu tinggi. Makanya dia menjadi sibuk. Dan ketika sudah selesai pekerjaannya, dia menjadi malas. Padahal orang produktif itu kalau tidak lagi mengerjakan itu, dia mengerjakan yang lain. Namun pekerjaan A, B, C, dan D itu semuanya jauh dari tekanan batin.